Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu Allah berikan ketenangan dalam kehidupanmu, kemurahan, kelapangan dalam perjuanganmu. Dalam kesempatan ini, izinkan aku berbagi rasa, menuangkan kata untuk diriku, dirimu, dan kita semua. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita, yang itu sudah kita pahami di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Insyaallah kita adalah orang-orang yang bertakwa, sehingga kita merasakan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Di saat kita membaca Al-Quran, tidak akan mengurangi waktu kita. Justru sebaliknya, ia akan menambah waktu kita. Kok bisa? Kita membaca 1 jam berarti kan berkurang waktu kita. Tapi tidak, wahai saudaraku. Secara hitungan matematika dunia, membaca Al-Quran tampak seakan-akan mengurangi waktu. Dari total 24 jam dalam sehari semalam, seolah-olah berkurang sekian detik, sekian menit, ataupun sekian jam jika digunakan untuk membaca Al-Quran. Tapi sadarkah kita, waktu yang kita pergunakan untuk membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Waktu itu akan diganti oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa yang dimaksud keberkahan itu? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya bisa bermacam-macam. Misalnya Allah berikan kemudahan pada pekerjaan kita yang menjadi beres. Produktivitas kita meningkat. Keuntungan kita bertambah. Kesehatan kita terjaga. Dan lainnya, dan lainnya, dan lainnya. Itu adalah wujud keberkahan yang akan kita peroleh karena membaca Al-Quran. Pernahkah saudaraku merasakan atau mendengarlah paling kurang tentang orang yang sibuk dan stres? Atau orang yang hutangnya tidak lunas-lunas, berhutang terus, tidak terputus dengan segala jenis riba, kartu kredit, dan lain sebagainya. Atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi. Atau yang kesulitan menyelesaikan pekerjaan di mana target dan tugasnya tidak selesai-selesai. Atau orang yang waktunya habis sia-sia
tanpa produktivitas dan amal yang soleh. Pertanyaan di atas, pengalaman di atas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang ada di pikirannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. 1. Kebingungan yang tiada putusnya. 2. Kesibukan yang tiada ujungnya. 3. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang keempat, keinginan yang tidak tercapai. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Itu adalah bentuk-bentuk kehilangan umur yang disebabkan tidak berkahnya waktu. Sadarkah kita bahwa dahulu para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi bilangan umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer. Semuanya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Ditambah kondisi yang lebih sulit daripada kondisi sekarang. Kenapa mereka bisa? Jawabannya, karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Jawabnya adalah dari membaca Al-Quran. Yuk kita lihat beberapa kisah. Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berwasiat kepada Anbiya Al-Maqdisi sebelum yang terakhir pergi menuntut ilmu. Ibrahim berpesan, perbanyaklah baca Al-Quran dan jangan kamu tinggalkan, karena kemudahan yang akan kamu peroleh dalam pencaharianmu akan berbanding lurus dengan kadar yang kamu baca. Aldia mengatakan, lalu aku renungi hal itu dan aku praktekkan berkali-kali. Setiap kali aku membaca banyak, semakin mudah aku menghafal hadis dan menulisnya. Jika aku tidak membaca, tidak mudah aku melakukannya. Jadi, jelaslah bahwa membaca Al-Quran membawa keberkahan, sehingga waktu yang kita miliki bisa lebih bermakna dengan. Mari kita tetapkan dalam diri kita. Janganlah kita membaca Al-Quran di waktu luang kita. Tapi luangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan urusan dunia ini kita harus sabar. Namun menghadapi urusan akhirat, kita harus sadar bahwa kita pasti wafat. Oleh karena itu, ingat, aset apakah yang bisa dan sudah kita persiapkan untuk akhirat kita. Mari kita berenung, wahai saudaraku semuanya. Aku, dirimu, dan kita semua
sadar akan persiapan kita, sadar akan bekal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.